Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak mau bahas tentang pembahasan latihan soal 2.3. Soal-soal ini ada di buku paket. Kita bahas soal 1 sampai soal 3. Langsung saja kita bahas soal 1A. 1A ini kalau limit x mendekati 3, x sama dengan 3 ini kita masukkan ke fungsinya, maka sama dengan 3 pangkat 3 ya, 27 dikurangi 7, 3 kurangi 3. Sama dengan ini 27 kali 7 kan 20 dibagi 0. Artinya adalah bukan 0 per 0. Nah, kalau bukan 0 per 0 kita menggunakan definisi intuitif ya. Artinya adalah kita dekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan dari x sama dengan 3. Maka kita buat ini kita tulis dulu fungsinya. Ini fungsinya x pangkat 3 dikurangi 7 per x min 3. Masukkan ini nilai x ya, nilai fx-nya. Di sini 3, kita dekati dari sebelah kiri itu misalkan 2,9 dengan 2,99. Didekati dari sebelah kanan adalah 3,1 dengan 3,01. Angka-angka ini kita masukkan ke fungsinya. 2,9 pangkat 3 dikurangi 7 dibagi 2,9 dikurangi 3. Setelah saya hitung itu ketemu hasilnya negatif 174. Kemudian 2,99 dimasukkan ke fungsinya. Setelah saya hitung hasilnya adalah negatif 1973. Kemudian dari sebelah kanan 3,1 misalkan masukkan ke fungsinya. Setelah saya hitung hasilnya adalah 228. Kemudian 3,01 masukkan ke fungsinya. Setelah saya hitung ketemu hasilnya 2027. Sementara 3 dimasukkan fungsinya, 3 pangkat 3 dikurangin 7 dibagi 3 dibagi 3 dikurangi 3. Ini adalah 20 per 0 ya. 20 0 itu adalah tak terdefinisi. Dari sini kita dekati dari sebelah kiri dan dekati dari sebelah kanan itu tidak sama. Ini semakin jomplang negatif 1973, kalau sini positif semakin banyak 2027 ya. Maka dari sini limit x mendekati 3 yang didekati dari sebelah kiri tidak sama dengan limit x mendekati 3 yang didekati dari sebelah kanan. Nah, karena tidak sama maka nilai limit x mendekati 3 itu adalah tidak memiliki nilai limit. Nah, perasaan saya soal ini salah. Misalkan ini salahnya di mana? Di sini, di 7 ini. 7 ini kita ganti adalah 27. Berarti 27 dikurangi 27 kan 0 ya. Berarti 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 langsung saja ya. Jadi soalnya seperti ini. Jadi limit x mendekati 3 akar x pangkat 3 dikurangi 27 per x dikurangi 3. Ini 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 ini 27 ini kita kalau 0 per 0 itu limit 0 per 0 itu kita gunakan pemfaktoran. Maka di sini 27-nya ini adalah 3 pangkat 3 ya. Kalau 3 pangkat 3 kita gunakan rumus pemfaktorannya ya. A pangkat 3 dikurangin B pangkat 3 ini difaktorkan menjadi seperti ini. Maka kalau ini di sini kan x pangkat 3 dikurangin 3 pangkat 3 ya. Berarti nilai ini ganti x, ini diganti nilai B. A-nya adalah x, B-nya adalah 3. Berarti menjadi x min 3 ya. Kemudian ini x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 kuadrat. Berarti ya ditambah 3 kuadrat. Seperti ini ya. Jadi ini limit x mendekati 3 ini difaktorkan untuk yang pembilang ini menjadi seperti ini ya. Jadi sama dengan seperti ini. X min 3 ini x kuadrat 3x ditambah 3 kuadrat ya dibagi x min 3. Maka di sini x min 3 nya kita tinggal coret. Maka setelah ini hasilnya adalah 3 nya dimasukkan sini menjadi 3 kuadrat ya. 3 kuadrat menjadi 9 ya. Jadi nilainya adalah akar, berarti 3 kuadrat berarti 9 ditambah 3 kali 3 adalah 9 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Berarti ini 9 tambah 9 tambah 9 adalah akar 27. Akar 27 itu setelah saya hitung
27 kan 9 kali 3 ya, berarti menjadi 3 akar 3. Inilah hasilnya 3 akar 3 untuk 1A jikalau 7-nya diganti angka 27. Lanjut. Sekarang pembahasan 1B. 1B ini limit X mendekati 4 akar X kuadrat dikurangi 16 dibagi X min 4. Nah, X sama dengan 4 ini kita masukkan ke fungsinya ya, berarti 4 kuadrat dikurangi 16 kan 0. 4 dikurangi 4 ada 0, berarti ini menjadi akar 0 per 0. 0 per 0 kita gunakan pemfaktoran. Pemfaktoran berarti ini limit X mendekati 4 ya. 16-nya ini kan adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Nah, X kuadrat dikurangin 4 kuadrat ini, maka gunakan rumus ini ya. A kuadrat dikurangin B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Dimana A-nya adalah X, B-nya adalah 4. Berarti ini menjadi X min 4 ya, dikalikan X tambah 4. Maka di sini pembilangnya difaktorkan menjadi X min 4 dikali X tambah 4 dibagi X min 4. X min 4-nya kita coret, sisa X tambah 4. Berarti X sama dengan 4, berarti di sini akar ya. Akar 4 ditambah 4. 4 ditambah 4. 4 tambah 4 adalah 8, berarti akar 8. Akar 8. 8 itu kan 4 kali 2. 4 kali 2 akar 4 adalah 2. Berarti akar 8 itu hasilnya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 ini adalah hasil dari soal 1B. Lanjut ke 1C. 1C ini limit H mendekati 0. Berarti kita masukkan ya 0 ya. 0 dikurangi 1 adalah min 1. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 1 ditambah 1 adalah 0 per 0. Berarti 0 per 0. Berarti sama dengan 0 per 0. 0 per 0 kita gunakan pemfaktoran. Nah, sebelum kita faktorkan, ini jabarkan dulu ya. X min 1 pangkat 3. Gunakan rumus ini. Maka di sini A-nya adalah H, B-nya adalah 1. Berarti sini menjadi H pangkat 3. Kemudian dikurangin 3H kuadrat kali 1. Berarti menjadi 3H kuadrat ditambah 3H 1 kuadrat. Berarti menjadi 3H positif 3H ya. Kemudian min B pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3. Menjadi min 1. Berarti H min 3 pangkat 3 ini hasilnya. Berarti ini limit. Nah, seperti ini ya. H min 1 pangkat 3 ini sama dengan ini. Di sini positif 1. Positif 1 berarti di sini tambah 1. Min 1 ditambah 1 adalah habis ya, 0. Abaikan angka ini. Berarti tinggal ini H pangkat 3 dikurangin 3H kuadrat ditambah 3H. Di sini hanya dikeluarin. Hanya dikeluarin menjadi seperti ini. Hanya dikeluarin berarti H kuadrat min 3H ditambah 3. Nah, kalau kita jabarkan ini menjadi H kali H kuadrat kan H pangkat 3. H dikali 3H kan 3H kuadrat. H dikali 3 adalah 3H ya. Difaktorkan seperti ini. Kemudian hanya tinggal kita coret ya. Ini H dibagi H kan dicoret ya untuk limit. Maka di sini H mendekati 0 kita inputkan, berarti menjadi 0 pangkat 2 ya. 0 pangkat 2, kemudian 3 kali 0 ya. 3 kali 0 ditambah 3. Nah, 0-nya ini ya, ini kita abaikan menjadi sama dengan 3. Sama dengan 3 ini adalah hasil dari soal 1C. Lanjut ke soal 1D. 1D ini kalau X mendekati 0, X-nya sama dengan 0, kita inputkan ke persamaan ini menjadi 1 min akar 1 dikurangin 0 kuadrat. Berarti 1 per 0. 1 dikurangin akar 1 adalah 0 ya. Berarti ini 0 per 0. 0 per 0 ini untuk dalam bentuk akar ini bisa kita pertama kali dilakukan adalah dikalikan angka sekawan.
berarti angka sekawannya di sini ini min menjadi plus, berarti 1 plus akar 1 dikurangin x kuadrat dibagi 1 plus akar 1 minus x kuadrat. Bedanya di sini plus, sementara di sini min. Sama dengan limit x mendekati 0, atas kali atas, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1 kali 1 berarti sama dengan 1 kuadrat ya. Min kali plus berarti menjadi min. Akarnya menjadi hilang, menjadi 1 min x kuadrat dibagi x kali ini ya, x kali 1 plus akar 1 min x kuadrat. Kemudian 1 kuadrat dikurangin 1 adalah habis ya. Min ketemu min plus berarti menjadi yang atas menjadi x kuadrat. Maka sama dengan limit x mendekati 0, x kuadrat dibagi x adalah x dibagi, tinggal ini ya, 1 plus akar 1 dikurangin x kuadrat. Kemudian x-nya mendekati 0 ini kita masukkan ke fungsinya menjadi 0 ya per 1 ditambah ya akar 1 dikurangin 0 kuadrat ya, menjadi 0 dibagi berapapun nilainya pasti 0. Jadi sama dengan 0 adalah hasil untuk 1D. Lanjut. Sekarang pembahasan 2A, limit x mendekati tak hingga. Pada fungsi ini, nah x sama dengan tak hingga ini kita inputkan langsung, maka ketemu tak hingga per tak hingga. Ingat, rumusnya ada limit x mendekati tak hingga 1 per x sama dengan 0. Ini rumus untuk x mendekati tak hingga. Kemudian kita selesaikan dulu, maka nah supaya menjadi 1 per x kita kalikan ini pangkat tertinggi adalah x, berarti dikalikan 1 per x per 1 per x. Maka di sini sama dengan limit x mendekati tak hingga, x dikalikan 1 per x itu menjadi 1, ditambah 7 dikalikan 1 per x menjadi 7 per x. Kemudian dibagi, ingat x itu sama dengan akar x kuadrat. Berarti ini menjadi akar x kuadrat ya. Berarti sama dengan akar ya. 4x kuadrat dikalikan 1 per x kuadrat adalah 4 ya. Ditambah 3x dibagi x kuadrat menjadi 3 per x. Sama dengan, nah berarti ini tetap 1 ya. Ditambah ini limit x mendekati tak hingga 7 per x berarti menjadi 0. Sama dengan akar, nah ini tetap 4 ya. 4 ditambah ini 0. Maka ini sama dengan ini 1 tambah 0 kan 1, dibagi akar 4 itu kan adalah 2. Hasilnya adalah setengah. Ini hasilnya setengah untuk 2A. Kemudian untuk 2B, limit x mendekati tak hingga bentuknya seperti ini. Kalau kita masukkan, inputkan menjadi tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga ini ya. Maka kita kalikan supaya ini tertinggi adalah 2x ya derajatnya. Maka di sini dikalikan 1 per x per 1 per x. Maka ingat ini x sama dengan akar x kuadrat, berarti limit x mendekati tak hingga, berarti ini akar ya. X kuadrat dikalikan ini, kalau diakarkan menjadi 1 per akar 1 per x kuadrat ya. Berarti x kuadrat dikalikan 1 per x kuadrat menjadi 1, dikurangin ini x dikalikan 1 per x kuadrat adalah 1 per x, ditambah kalikan ini menjadi 1 per x kuadrat. Kemudian dibagi 2x dikalikan 1 per x adalah 2, dikurangin 2 dikalikan 1 per x adalah 2 per x,
kita masukkan X tangganya, yang ini menjadi akar ya, akar 1 ini, dikurangin ini 0, ini tambah 0 ya, dibagi ini tetap 2, dikurangin ini 0. Maka di sini hasilnya adalah akar 1 dikurangin 0 tambah 0 ini adalah 1 ya. Jadi hasilnya adalah setengah. Jadi jawabannya untuk 2B adalah setengah. Lanjut ke soal 2C. 2C ini kalau kita inputkan di sini, maka hasilnya adalah sepertiga per sepertahingga dibagi tahingga. Maka kita kalikan ya. Caranya seperti 2A 2B ya. Kita kalikan derajat yang paling tertinggi adalah X pangkat 5. Maka di sini dikalikan 1/(x pangkat 5) dibagi 1/(x pangkat 5. Maka sama dengan limit X mendekati tahingga, berarti 4X kuadrat dikalikan 1/(x pangkat 5 menjadi 4X kuadrat. Dikurangin ya, 2X dikalikan 1/(x kuadrat menjadi dikurangin 2/(x pangkat 4. Kemudian X kuadrat dikalikan ya ini dikurangi, X kuadrat dikalikan 1/(x pangkat 5 adalah menjadi 1/(x pangkat 3. Kemudian ditambah 6X pangkat 5 dikalikan 1/(x pangkat 5 adalah 6. Ini ditambah 6 dikalikan 1/(x pangkat 5 /(x pangkat 5 dibagi 3X pangkat 4 dikalikan 1/(x pangkat 5 adalah 3/(x). Kemudian ini min 5 dikalikan 1/(x kuadrat ya, menjadi min 5/(x kuadrat, X pangkat 5. Kemudian dikurangi ini 2X dikalikan 1/(x pangkat 5 adalah 2/(x pangkat 4. Kemudian ini tambah 2X pangkat 5 dikalikan 1/(x pangkat 5 adalah 2. Berarti sama dengan inputkan ya, limit X tangganya ini menjadi 0, dikurangin 0, dikurangin 0 tambah 6 ya. Kemudian ini tambah ini 0 ya, dibagi ini 0 ya, dikurangin 0 ini, dikurangin 0 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 0-nya diabaikan, berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Hasilnya adalah 3 untuk 2C. Lanjut. Selanjutnya adalah yang 2D. 2D ini kalau kita X tangganya diinputkan ke fungsinya, hasilnya adalah tahingga minus tahingga. Jadi bentuk soalnya adalah tahingga minus tahingga. Nah, kalau soal seperti ini, maka kita kalikan angka sekawannya. Nah, ini pembilang sama penyebut angkanya sama. Angka sekawannya adalah angkanya ini sama ya, ini sama ya dengan ini. Bedanya adalah kalau sini minus, kalau sini plus. Maka hasilnya adalah sama dengan ini dikalikan dengan yang pembilang. Maka hasilnya adalah limit X mendekati tahingga, berarti ini akar 4X kuadrat ditambah 4X minus 3 ya, dikuadratkan. Nah, kemudian minus kali plus adalah minus ya, 2X minus 5 ya, dikuadratkan. Itu perkalian angka sekawan ya. Terus dibagi, ini penyebutnya sama ya, dengan ini penyebutnya sama. Kemudian kita jabarkan ya. Jabarkan berarti limit X mendekati tahingga. Ini akar kalau dikuadratkan maka akarnya hilang, maka menjadi 4X kuadrat positif 4X minus 3 ya. Dikurangin ini 2X minus 5 dikuadratkan, itu hasilnya adalah seperti ini ya. Karena 2X dikuadratkan adalah 4X kuadrat. 2X kali minus 5 kali 2 adalah minus 20X. Minus 5 dikuadratkan adalah positif 25. Dibagi penyebutnya tulis lagi ya. Penyebutnya tulis lagi seperti ini. 4X kuadrat
dikurangin 4x kuadrat, ini tinggal dicoret ya. Kemudian sama dengan limit X mendekati tak hingga 4x dikurangin negatif 20x adalah 24x. Kemudian min 3 dikurangin 25 adalah minus 28 ya, dibagi penyebutnya ditulis lagi seperti ini. Nah, ini bentuk fungsi ini adalah tak hingga per tak hingga. Maka kalau tak hingga per tak hingga adalah dikalikan derajat tertingginya adalah X ya, berarti kalikan 1/X per 1/X. Maka sama dengan ya limit X mendekati tak hingga WX dikalikan 1/X adalah 24. Kemudian minus 28 dikalikan 1/X adalah minus 28/X ya, sama dengan dibagi X itu sama dengan akar X kuadrat, berarti akar ya 4x kuadrat dikalikan 1/X kuadrat ya, menjadi 4 ya. Kemudian ini tambah 4x dikalikan 1/X kuadrat adalah positif 4x ya, 4/X ya. Kemudian ini min 3x kuadrat ditambah ini 2x kalikan 1/X adalah 2 ya. Kemudian min 5 dikalikan 1/X adalah negatif 5/X. Nah, kalau kita masukkan X tak hingganya X tak hingganya ini adalah 24, kalau ini 0 ya, abaikan ini, berarti menjadi 24 dibagi, nah ini pasti hasilnya adalah 0, berarti tinggal akar 4 ya, kemudian ditambah 2, ini pasti 0, berarti 24 dibagi akar 4 itu 2 ya, 2 ditambah 2 adalah 4, berarti 24 dibagi 4 adalah 6. Jadi hasilnya untuk D adalah 6. Lanjut. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 3. Jika fungsi fx sama dengan ini, tentukan limit fx per x ya, untuk x tak hingga. Maka ini kalau kita fx-nya diganti ini ya, maka sama dengan limit x mendekati tak hingga fx-nya ini ya, x ditambah x kuadrat per akar x kuadrat minus 2x per x ya. Ini x tak hingganya kalau kita masukkan ke sini, maka sama dengan tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga ya. Ingat rumus ini ya. Limit x mendekati tak hingga 1/X sama dengan 0. Maka ini kita kalikan, ini derajat tertinggi di sini adalah X, berarti kita kalikan 1/X per 1/X, hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga X dikalikan 1/X adalah 1, ini ditambah, kemudian ini dikalikan 1/X adalah menjadi ini ya, X kuadrat dikalikan 1/X adalah menjadi X per akar, tetap ya ini X kuadrat dikurangin 2X dibagi ya X dikali 1/X adalah 1. Ini X mendekati tak hingga, ini kalau kita masukkan ini kan menjadi tak hingga per tak hingga, maka yang ini kita kalikan 1/X per 1/X, maka hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga ini tetap ya 1 ditambah X dikalikan 1/X adalah 1 dibagi akar ya, akar X, ingat X sama dengan akar X kuadrat, berarti ini 1/X itu kan sama dengan 1/X sama dengan akar 1/X kuadrat ya, berarti X kuadrat dikalikan 1/X kuadrat adalah 1 dikurangin 2X dikalikan 1/X kuadrat adalah 2/X ya, dibagi ini ya, dibagi 1, hasilnya sama dengan ya, ini
diinputkan X tak hingga-nya. Berarti ini adalah 1 ya. 1 per akar 1 ditambah 1 dikurangin 0 ya. Hasilnya adalah ini adalah ya positif 1 dibagi ini ya 1. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2 untuk soal nomor 3. Demikianlah video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.